Halo, assalamualaikum guys. Jumpa dengan Bang Baka di sini dan kali ini Bang Baka bakalan kasih tahu kalian tips dalam menghadapi bencana gempa bumi ketika kalian lagi di sekolah nih guys. Check this out. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu gempa bumi itu apa supaya kita tahu apa yang kita hadapi dan bagaimana ciri-ciri ketika gempa bumi itu terjadi guys. Oke. Jadi gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa goncangan atau getaran atau gerakan tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit, misalnya meteor dan asteroid, dan ledakan bom akibat ulah manusia. Nah, jadi beberapa hal tersebut akan kita bahas nih. Ini dia, ini beberapa penyebab daripada gempa bumi, seperti ada letusan gunung, pergeseran lempengan tektonik, kemudian ada hantaman benda langit seperti meteor dan asteroid, juga ada ledakan bom akibat ulah manusia. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja ke tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang pertama, itu adalah langkah awal bagaimana dalam menghadapi bencana nih guys. Yang pertama, tetap santuy, karena santuy pada saat bencana adalah kunci utama. Yang dimaksud dengan santuy di sini adalah tetap tenang dan jangan panik. Oke, karena kalau kita panik sangat berbahaya, tapi jangan terlalu santai juga karena ini juga menimbulkan bahaya guys. Oke. Tidak tenang ketika bencana terjadi akan mengakibatkan beberapa hal. Nah, beberapa hal yang dimaksud adalah seperti sok-sokan parkur. Nah, ini paling sering terjadi dan paling banyak makan korban. Karena ketika kita tidak tenang, kita dapat melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini dia contoh kasusnya, ketakutan saat gempa, dosen melompat dari lantai 2, kakinya patah. Tentunya ini akan merugikan diri kita sendiri dan menyusahkan orang lain juga, guys. Nah, kemudian pingsan tapi masih sempat-sempatnya selfie. Nah, ini kebiasaan kita sekarang ya. Semuanya di-selfiein. Tapi aslinya bisa berbahaya. Seperti panik saat gempa Banten, seorang warga meninggal kena serangan jantung. Ini tentunya berbahaya karena dapat merenggut nyawa. Pingsan juga bisa berbahaya, oke? Kemudian tolak-tolakan di tangga sampai ada pihak tak berdosa apalagi bersalah yang dirugikan. Tentu ini juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan cedera pada fisik. Oke, seperti kepanikan penyebab cedera korban gempa. Di sini ada sedikitnya 12 orang yang cedera karena hanya panik gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke tips yang kedua. Tips kedua adalah tips bagaimana menghadapi bencana itu sendiri ketika sedang terjadi ya. Ini dia. Yang pertama adalah ketika gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau benda lain yang dapat melindungi diri kalian dari runtuhan atau pecahan kaca, karena sangat berbahaya bagi diri kita dan dapat menyebabkan cedera fisik. Selanjutnya, ketika sudah reda, keluarlah dan lindungi bagian kepala dengan kursi atau tas, supaya kita tetap aman dan terlindung, dan tidak cedera. Selanjutnya, keluarlah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Jangan keluarkan dulu jurus ninjanya ketika kalian sedang keluar ya, oke? Kemudian segera menuju titik kumpul dan jauhi bangunan atau tiang listrik dan pohon serta benda lain yang dapat runtuh atau tumbang, karena titik kumpul merupakan titik aman yang telah dipilih untuk kalian guys. Kemudian apabila gempa sudah tidak dirasakan, lihatlah keadaan sekitar dan bantulah orang-orang yang membutuhkan. Namun ada satu hal lagi, walaupun sudah dinyatakan aman, kalian harus tetap waspada ya, soalnya bisa saja gempa susulan terjadi atau diikuti dengan bencana lainnya. Contohnya seperti bangunan roboh. Bangunan yang tidak kuat bisa saja roboh dan berbahaya bagi kalian, dapat menyebabkan dan bahkan kematian. Oke, kemudian ada tsunami. Nah, ini contoh lainnya bencana susulan. Dan tsunami adalah satu hal yang paling berbahaya dan banyak memakan korban jiwa. Oke. Jadi tetap hati-hati dan siaga. Dan ketika kalian tahu sekolah kalian berada di daerah kawasan bencana, sebelum sekolah kalian harus persiapkan diri kalian, oke? Tips ketiga, tapi bukan orang ketiga. Tips ketiga dari Mamaka, kalian harus paham dulu rambu-rambu dan aturan-aturannya, guys. Pahami semua rambu-rambu dan simbol-simbol serta yang dapat membantu kita untuk evakuasi serta tetap ikuti segala arahan, seperti jalur evakuasi dan titik kumpul ini. Oke, dan yang terakhir, jagalah alam seperti kita menjaga diri kita sendiri karena kita makhluk mulia, guys. Jadi janganlah mengundang atau membuat bencana. Sekian aja dari Bang Waka untuk kali ini. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.